karenanya lupa. Kenapa pemilik owner-owner zaman sekarang itu jarang mau nitipin rumah ke agen-agen tradisional, pakai nempel-nempel spanduk di rumahnya, nempel banner. Selain jangkauannya nggak luas, dan ini juga bisa merusak properti rumahnya. Umpama kita tempel di tembok ya, bisa ngerusak cat. Nempel di kaca itu lemnya lengket, susah dibenerin, dibersihinnya. Owner-owner zaman now ya, sebaiknya nitipin jual properti itu ke agen-agen digital. Selain jangkauannya luas, buat para buyer juga ya, nggak bisa keliling komplek, dikasih izin masuk sama satpam. Karena sekarang satpam-satpam itu juga udah pinter, nggak bisa asal masuk aja. Kebanyakan satpam di klaster itu harus masuk izin atau masuk dengan agen yang bersangkutan yang pegang propertinya. Nah ini rumahnya nih cakep banget, posisinya di hook. Jadi rumah anti drama parkir. Untuk lokasi parkirnya bener-bener gede banget. Rumahnya di hook, sampingnya ini tembok. Jadi buat kamu yang punya acara keluarga yang suka ngumpul, di sini kamu bisa parkir lebih dari 8 sampai 10 mobil. Dan yang enaknya lagi, ini aslinya rumahnya itu tanahnya nggak gede. Samping yang sampai di patok merah ini tuh lurusannya, sebelah kirinya ini punya fasum. Jadi teman-teman bisa manfaatkan tanah lebih ini jadi taman atau kolam ikan. Untuk carportnya aja bisa masuk 2 sampai 3 mobil, tergantung dari besar ukurannya mobil kamu. Dan teman-teman asal tahu ya, untuk bikin kanopi aja butuh banyak biaya. Nah ini udah disediakan kanopi yang sudah didak beton. Jadi untuk renovasi sangat minim untuk rumah baru ini. Pintunya sudah double door, dan zaman sekarang itu pintu sudah banyak menggunakan smart door lock with kamera. Jadi buat kamu yang suka ketinggalan kunci ada di mana, pastinya nggak usah pusing lagi ya. Dan di area sini foyernya punya jendela bukaan lebar, jadi nggak pengap. Nah ini teman-teman bisa jadikan ini rak sepatu nih, bisa bikin jadi 3 pintu atau 2 pintu tergantung ukurannya. Dan yang aku paling suka dari area rumah ini ya, luas tanahnya emang nggak gede, tapi rumahnya dibangun maksimal, jadi bener-bener ngeplong banget. Dan lantainya juga sudah menggunakan granit big slide, mewah banget. Untuk pencahayaan dan sirkulasi udara itu dapat banget. Bukaan jendela di mana-mana, dan juga ada 1 kamar mandi di bawah yang sudah lengkap dengan sanitarinya. Dan kamar mandi ini juga nih dindingnya sudah pakai yang granit, perpaduan antara putih dan warna grey. Sanitarinya sudah menggunakan yang toto. Nah di area sini tuh bisa kalian tempatkan untuk meja TV. Udah disediakan juga untuk colokan kabelnya, colokan internet. Jadi bener-bener sudah dipikirin mateng-mateng sama si ownernya. Karena rumah ini posisinya di hook, jadi kita bisa bikin pintu samping. Nah ini kebetulan sama si pemilik dibikin pintu sliding. Dan sudah ada terasnya, ini lebarnya sekitar 1,2 meter lah. Sekitar ya teman-teman. Dan ini ada tanah lebih yang teman-teman bisa manfaatkan untuk area duduk santai. Tinggal kita taruh kursi, meja. Nah dapat lahan gratis deh buat lihat, dapat bonus tamannya. Sebelum lihat ke kamar, nah kita mampir dulu ke area ini, bisa teman-teman jadikan area dapur keringnya karena sudah ada ini colokan untuk instalasi airnya. Nah kita tinggal tambahkan, bisa ada meja island, tinggal ditambahin lemari aja, taruh oven. Nah ini untuk buat masak yang kering-kering, buat manasin roti, manggang roti. Nah sekarang kita intip yuk kamar tidurnya. Di lantai satunya tuh ada 1 kamar tidur yang sudah ada kamar mandi dalamnya. Dan ini enak banget, punya jendela bukaan lebar yang pemandangannya tuh langsung ke taman samping rumah. Nah di sini tuh masih ada space kosong, jadi bisa kamu jadikan untuk tempat lemari. Karena aslinya ini tuh di bawah untuk kamar tidur tamu, jadi lemarinya ini nggak perlu gede-gede, bisa bikin sekitar 2 pintu lah. Nah ini kamar mandinya sudah lengkap dengan sanitari dan juga area showernya. Untuk area shower ini juga cukup besar ya, nggak sempit banget, jadi kita mandi bisa bereksperimen. Nah ini untuk area
cuci tangannya nih, wastafelnya juga sudah pakai sanitarinya Toto. Dan ini temboknya juga sudah perpaduan hitam dan abu-abu, udah pakai juga granit. Jadi bukan tembok biasa, jadinya nggak lumutan atau jamuran. Sebelum naik ke lantai 2-nya, kita ke bawah dulu area servisnya. Nah, tadi kan kita udah lihat nih area dapur keringnya. Sekarang kita masuk ke area dapur kotornya. Nah, ini area dapur kotornya. Sudah ada sink yang gede banget nih buat nyuci panci juga muat. Tinggal kita taruh aja nih kompor buat nyiduk-nyiduk masuk area ke dalam. Tinggal kita tambahin juga lemari-lemari kitchen set atas bawah. Ini juga masih gede nih. Bisa masuk taruh lemari juga nih. Jadi lengkap banget. Dan di area belakang ini masih ada area cuci jemur ke atasnya langsung ya. Nanti gue overlay. Nah, di samping area dapur kotornya, ini area kamar tidur dan kamar mandi ART. Dan di bawah tangga ini masih ada space yang bisa kamu jadiin gudang. Tinggal tutup aja pakai pintu nih, buat kamu naruh koper-koper atau barang-barang lainnya. Nah, satu kamar tidur dan kamar mandi ART-nya bersebelahan. Dan yang lebih enaknya lagi ya teman-teman, ini ada pintu khusus buat ART kamu keluar masuk kalau ada galon datang buang sampah, begitu. Sebelum naik ke lantai 2, kita mampir dulu ke split levelnya. Ini sih bener-bener area serbagunanya buat kamu. Bisa jadi area walking space, kumpul keluarga, atau untuk area buat nonton juga bisa. Dan di sampingnya itu punya balkon gede banget. Nah, di sini kamu bisa acara barbekyuan sama keluarga besar kamu, acara tahun baruan, acara apapun muat banget. Paling tinggal kamu tutupin pakai kanopi ya, jadi nggak kena hujan, panasnya juga nggak terlalu. Tinggal pakai tempered glass aja. Nah, ini area cuci laundrynya. Yang di bawah persis itu adalah dapur kotor. Jadi di sini kamu bisa cuci pakaian banyak banget, numpuk pun nggak masalah. Jadi nggak usah takut kehujanan, nggak usah juga takut panas kena debu. Karena di area cuci laundry ini ruangannya tertutup. Sudah lengkap dengan saluran airnya, sudah ada colokannya. So, don't worry, be happy. Nah, sekarang kita udah sampai di lantai 2. Dan di lantai 2 ini masih ada space besar nih ya. Menurut aku sih lumayan gede. Jadi bisa kamu fungsikan untuk tempat les belajar anak nih. Jadi guru les datang masih bisa kepantau dekat dengan kamar tidur utama. Jadi kegiatan anak saat di luar ini, di ruangan ini kita bisa tahu. Dan enaknya lagi, untuk sirkulasi di rumah ini benar-benar enak banget ya. Semua bukaan jendela lebar-lebar dan juga untuk pencahayaan terang banget, nggak tertutup. Dan kita lihat ya sekarang kamar tidur anak-anaknya. Nah, ini kamar tidur anak yang pertamanya. Dan ini kamar tidur anak keduanya. Semua lantai kamar tidur anak ini sudah menggunakan SPC dan juga punya sliding door yang tebal, jadi kedap suara. Jadi ukuran kamarnya itu anak-anak sama ya ukurannya. Dan di belakangnya ini punya balkon yang menyatu antar kamar. Dan view-nya juga enak banget nih ke taman samping rumah. Di kamar tidur anak ini depannya sudah ada kamar mandi untuk sharing dan juga sudah ada wastafel. Jadi saat mau mandi sikat gigi kita nggak berebutan kamar mandi ya. Dan ini juga kamar mandinya nggak kecil banget, sudah pakai juga granit tile, nggak tembok biasa. Perpaduan antara warna hitam dan abu-abu, warnanya bagus banget ya. Dan yang menariknya lagi nih kamar mandi sudah ada jendelanya, jadi nggak lembab. Nah, ini kamar tidur utamanya. Aku ditutup dulu ya, biar kelihatan lega, biar nggak kehambat. Nah, ini bisa jadi area walk-in closetnya. Tinggal kamu taruhin aja wardrobe nih. Berapa pintu bisa dapat ya? 1, 2, 3. Bisa bikin 3 pintu. Dan di sini bisa kamu taruh lemari buat tas-tas kamu, buat barang-barang bermerek. Dan di dalam ini sudah ada kamar mandinya gede nih. Semua kamar mandi di sini itu udah pakai granit. Jadi nggak bakalan jamuran, nggak bakalan lembab. Udah pakai sanitarinya Toto. Ini area kamar mandi toiletnya. Dan yang bagusnya lagi nih ya, kamu kalau mau luluran tinggal duduk aja nih. Udah ada showernya gede. Jadi kamar mandi sekarang kan ya, apalagi kalau punya developer kecil-kecil, rumah bangunan mandiri kamar mandinya gede. Jadi kita bisa mandinya tanpa bersempit ribet.
Nah, ini area tempat tidurnya. Ranjangnya bisa taruh di sini. Terus di sini bisa taruh nakasnya kanan kiri. Udah ada colokannya juga. Dan punya jendela bukaan lebar. Jadi ini rumah bener-bener terang banget. Vibes-nya tuh nyaman banget. Jadi si owner udah bener-bener pikirin colokan di kanan dan kiri itu semuanya serba ada. Bisa mau area TV-nya di sini boleh, di sebelah kanan boleh. Jadi kanan kiri pun oke. Dan di sebelah kiri sini bisa kamu buat dressing table, meja kecil, jadi dekat dengan jendela. Saat kamu bermakeup-makeupan itu nggak gelap. Jadi makeupnya kelihatan kinclong muka kamu. Dengan luas tanah 197 meter persegi dan dengan luas bangunan hampir 300. Orientasinya banyak hadapnya ke timur. Jadi depan ini pintunya timur laut dan sampingnya tenggara. Dipatok harganya 5,75 miliar dan pastinya masih bisa nego. So buat teman-teman yang lagi cari rumah bangunan mandiri tepatnya di BSD, wajib banget mampir-mampir untuk lihat rumah ini. So tunggu apa lagi? Segera janjian surveinya sama Lisa aja. Dan ingat ya, follow akun TikTok aku dan Instagram untuk update informasi lainnya. Sampai jumpa. One take one shoot. Lu apaan sih, Jo?